Shalom Jemaat GB Asia Afrika, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali kita beribadah, meninggikan, mengagungkan Tuhan Yesus Raja kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat pertolongan, pemeliharaan, penyertaan-Mu yang begitu ajaib. Engkau Tuhan luar biasa. Waktu demi waktu kami jalani, selalu kami melihat karya-Mu yang nyata itu. Sungguh Kau limpahkan bagi setiap umat yang percaya. Dan kami pagi hari ada bersama-sama untuk kami mensyukuri setiap anugerah Tuhan. Bersama-sama kami meninggikan Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada kesembuhan. Di dalam Engkau ada kemenangan, ada sukacita yang melimpah, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap menyembah-Mu. Kami siap bersorak-sorai demi Allah yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Kau batu karang yang teguh. Haleluya. Bagimu Yesus. Haleluya. Amin. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Amin. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Raja. Kau Yesus batu penjuru. Amin. Darimulah keselamatanku. Yesus menang, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang hidup, lambat yang bangkit dan hidup. Bersama-sama haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, amin, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh.
Bersama-sama tepuk tangan yang di rumah-rumah bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Dia dahsyat, Dia agung dan perkasa. Oh, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyarakat, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagimu Tuhan, kebaikan-Mu nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, Engkau baik dan teramat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hand, I will sing on the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing in the goodness of God. Oh, I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing in the goodness of God. Oh, hallelujah. Your goodness, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now.
I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, hallelujah. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will see the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing in the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, hallelujah. Sorak-sorai bagi Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Setiap nafasku, setiap hidupku memuliakan nama-Mu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan pujian bagi-Mu. Oh ya bagi-Mu, ya hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, sebab hanya Kau keselamatanku. Kebaikan-Mu tak pernah habis, seperti sungai yang mengalir melimpah. Terima kasih. Haleluya. Kurialalalaba yashikaralalaba kinaralalabo. Kami sembah Engkau Tuhan. Bersama segenap umat-Mu kami angkat suara, kami mengangkat tangan, meninggikan Engkau, sebab Engkau layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, sebab Kau setia, setia, setia. Haleluya,
bersyukur Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kami tinggikan haleluya, haleluya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan oh yes, bersama kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan oh ku tinggikan Engkau Tuhan, haleluya, segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, haleluya, terima kasih, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, dalam roh dan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Kami teguhkan, kami diajar dan kami diubah. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat GBI Asia Afrika Bandung, senang sekali bisa bertemu kembali walaupun melalui media ini. Saya percaya Tuhan sanggup melawat memberkati kita semua. Pertama kita berdoa dulu untuk masuk pada kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dalam ibadah ini Engkau hadir dan Engkau siap melawat kami. Berbicaralah kepada kami semua melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sampaikan firman-Mu, ajar kami, bentuk kami, tuntun kami. Sehingga hari ini kami berkenan di hadapan-Mu, mempermuliakan Engkau dan Engkau luruskan jalan hidup kami. Bangunkan iman kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya percaya jemaat sudah siap untuk menerima kebenaran firman yang luar biasa ini. Kita membuka dari bagian firman Tuhan Matius pasal 7.
Matius 7 saya baca dari ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita melihat di sini Yesus mengumpamakan mendengar firman dan melakukan, dan mendengar firman dan tidak melakukan. Yang melakukan disamakan dengan orang yang bijaksana, sehingga ketika datang angin, banjir, badai, rumah itu tidak roboh karena dibangun di atas dasar batu, fondasi. Tetapi yang mendengar firman dan tidak melakukannya, Yesus samakan dengan dia orang yang bodoh, besar kerugiannya karena dihantam dengan banjir, badai, dan segala macam. Pandemik dan krisis sekarang ini adalah badai yang Tuhan izinkan terjadi. Dalam hidup pasti ada badai. Persoalannya, Tuhan tidak pernah membawa kita tidak mengalami badai. Tapi Tuhan bawa kita supaya kita teguh kuat walaupun ada badai, tidak roboh, tidak rontok, tidak tergeletak. Kenyataannya karena pandemik ini mengakibatkan krisis, banyak orang Kristen, even pendeta, tergeletak, runtuh. Lalu di mana janji Tuhan itu? Jawabannya sederhana. Apakah kita mau jadi orang yang bijak atau kita menjadi orang yang bodoh? Saat jemaat mendengar firman hari ini, ada dua kemungkinan. Kita menjadi bijak atau kita menjadi bodoh. Siapa yang bijak? Adalah mendengar dan melakukannya. Banyak orang berkata pada saya, kita punya iman, kita berdoa sesuai iman. Saya bertanya pada orang itu, apa itu iman? Mari kita teliti baik-baik. Mari kita perhatikan. Jika hanya mendengar, membaca, meneliti, mengingat firman dan merenungkan, semua itu akan sia-sia jika kita tidak menjadi pelaku firman. Saya ulangi, jika tidak menjadi pelaku firman. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Dalam tadi Matius dikatakan menjadi bodoh dan sia-sia, hancur hidupnya, dan dikatakan di sini menipu diri sendiri karena tidak jadi pelaku. Persoalan yang saya lihat sekarang ini, terlalu banyak pendeta mengejar kita, ayo kita beriman. Dan banyak orang mengaku saya punya iman, saya rajin ke gereja, saya rajin pelayanan, saya pendeta, saya gembala, saya ketua sinode. Tapi kenyataan ketika krisis ini melanda karena COVID, banyak pendeta, ketua sinode, jemaat ambruk. Apakah itu iman? Hari ini saya percaya Tuhan persiapkan saudara untuk menjadi orang yang bijaksana. Kita perhatikan, saya mengerti bahwa melakukan firman dalam pandangan manusia itu sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena ada dua hal. Yang pertama, iblis tidak keberatan kita mendengar firman, mengikuti pemahaman Alkitab, seminar. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, iblis tidak takut. Iblis juga menipu diri kita, berasumsi jika kita sudah mendengar firman, hari dalam ibadah kita merasa hadirat Tuhan, kita merasa kelegaan dalam hadirat Tuhan. Tetapi pulangnya, dari ibadah, dari selesai baca Alkitab, kita runtuh, kita tetap melakukan dosa, kita tetap iri hati, kita tetap benci sama orang, kita tetap menipu, kita melakukan jahat. Apa artinya situasi yang sangat euforia dalam ibadah itu? Iblis berusaha keras agar kita tidak menjadi pelaku firman, sehingga kita menipu diri kita sendiri menurut Alkitab. Nah, tanpa melakukan firman, semua studi Alkitab, lulusan teologi tinggi, sia-sia. Sia-sia. Saya mendengar kabar langsung dari teman baik saya. Seorang pendeta yang terkenal karena krisis ini. Datang ke rumah teman saya yang konglomerat. Pinjam-pinjam uang. Minta-minta uang. Tapi khotbahnya luar biasa. Kita orang yang hebat. Kita orang yang diberkati. Runtuh ketika ada krisis ini. Yesus menunjukkan bahwa berkat Tuhan datang dari mendengar dan mentaati melakukannya, bukan hanya dari mendengar saja. Yakobus pasal 13 ayat 17. Yesus berkata, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ada sukacita kebahagiaan. Nah, saya akan bahas kembali. Karena dikatakan di sini, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya.
Dan setiap orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Ada dua paradoks di sini. Sekarang saya bahas tentang apakah sudah benar sikap kita mendengarkan firman. Ini yang menentukan. Bukan dengar firman-Nya. Bukan hanya dalam euforia ibadah, dalam penyembahan. We are the true worshiper. Ada pengkhotbah berkata, Tuhan berkenan kalau kita jadi penyembah yang benar. Anda jadi penyembah yang benar. Anda tidak melakukan firman. Iblis juga jadi penyembah. Waktu Yesus datang di Gerasa, iblis yang memasuki orang kerasukan setan, dia menyembah. Saya tidak anti penyembahan. Tapi stop agungkan penyembahan jika engkau tidak melakukan firman. Ini ajaran banyak pendeta zaman sekarang. Jadilah penyembah saja, itu yang menyenangkan Tuhan. Habis menyembah kita tipu orang. Habis menyembah kita peralatan, kita memperalat jemaat. Saya tidak demikian. Nah, kita perhatikan baik-baik di sini. Apakah cara kita mendengar sudah benar? Banyak yang mendengar dengan sikap dan cara yang tidak benar. Setiap orang mendengar perkataanku dan melakukannya. Kenapa gagal? Dari mendengar melakukan gagal. Karena cara mendengarnya salah. Dia rajin ke gereja setiap hari, even dia jadi pengkhotbah setiap hari. Salah. Salahnya di mana? Mari kita lihat Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pertanyaan waktu kita dengar firman, dengar khotbah, iman timbul enggak? Artinya dalam diri kita sudah ada iman, semua sudah ada benih iman. Dia akan timbul waktu kita mendengar firman, cara mendengar firman yang benar. Saya kaitkan Roma 10:17 dengan Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan mati. Artinya, waktu kita dengar firman, iman mau timbul atau tidak, itu tergantung kita, bukan lagi Tuhan. Artinya begini, waktu engkau dengar firman, timbul antusias semangat untuk melakukan firman. Karena semua orang sukses dimulai dengan antusias semangat untuk menjadi sukses. Dalam hal apa saja. Saya temukan ada banyak wanita ingin menjadi pintar masak, masakan bikin kue. Karena dia sudah semangat untuk jadi orang yang pakar bikin kue atau makanan. Dia les. Banyak orang les masakan makanan, tapi tidak jadi karena tidak ada antusias. Apakah kita mendengar firman dengan antusias semangat, ini Tuhan, ini yang saya harus lakukan. Nah pertanyaannya, bisakah kita melakukan firman? Tidak. Tapi ketika engkau punya semangat, antusias untuk melakukan firman itu, Roh Kudus mengurapi engkau. Tuhan yang memampukan bagi orang yang bersemangat. Orang yang hatinya teguh alias bersemangat, Allah jaga dengan damai sejahtera. Nah, kebanyakan kita salah. Pendeta cuma ajar, ayo beriman, ayo beriman. Tapi tidak diajarkan waktu dengar firman, bersemangatlah menjadi pelaku. Maka Roh Kudus mengurapi engkau dan dimampukan jadi pelaku firman. Sekarang kita dicekoki dengan hal-hal yang keliru. Beriman saja. Tuhan pasti menyertai kita. Tangan Tuhan menolong kita hari ini. Saya dapat WhatsApp setiap pagi. Tangan Tuhan menolong kita. Menyertai langkah hidup kita. Orang yang bagaimana disertai Tuhan kalau dia tidak jadi pelaku firman. Oh tapi dia rajin berdoa. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Saya tidak setuju statement itu. Saya sudah 4 tahun tidak berdoa minta berkat. Kenapa? Karena sebelum saya minta Tuhan sudah berikan. Kenapa bisa demikian? Karena saya punya antusias menjadi pelaku firman. Dan saya ajarkan di mana-mana termasuk jemaat saya. Jadilah pelaku. Dan bukan kekuatan Anda, tapi kekuatan dari Tuhan. Tuhan melihat ada semangat antusias menjadi pelaku, maka Tuhan berikan Roh Kudus, urapan, sehingga engkau mampu melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun manusia di dunia ini. Karena Roh Allah turun menyertai engkau. Saya ulangi, ya. Yohanes 14 ayat 15, saya tambahkan satu ayat. Jikalau kamu mengasihi aku, kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya Tuhan mengasihi kita. Amin. Tapi pertanyaan, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintahnya. Nah dasarnya kita mengasihi Tuhan, ada niat, ada kemauan. Mengasihi Tuhan, memiliki roh penurut. Begitu dengar firman, ya ini Tuhan, saya menjadi pelaku, saya melakukan firman ini. Jangan lagi bertanya, aku tidak sanggup.
Aku mau, karena aku mengasihi engkau, aku jadi penurut. Aku mau lakukan itu. Roh Kudus mengurapi engkau. Sampai di sini saya mau katakan, pengajaran tentang iman di akhir zaman ngawur. Yang penting percaya, percaya saja. Yang ngomong percaya-percaya kena COVID banyak yang mati. Saya tidak punya antibody, saya tidak curi kemuliaan Tuhan. Satu hari saya bisa ketemu orang rata-rata di ratusan orang. Sampai sekarang, tidak hanya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, penuh pelayanan. Saya tidak terkena COVID. Kenapa Tuhan lindungi saya? Karena saya menjadi pelaku. Pelaku firman antara lain, jaga protokol kesehatan, jangan ngawur. Semua orang yang tertular itu tidak jadi pelaku protokol kesehatan. Saya tidak percaya, saya tidak takut dengan Omikron. Sekarang Omikron punya anaknya segala. Saya tidak takut hal itu. Saya takut kalau tidak menjadi pelaku itu. Jadi jangan kita gantikan kemalasan kita, apatisme kita, tidak melakukan firman. Kita tuntut Tuhan untuk lindungi berkati kita. Ajaran mana? Saya periksa Alkitab, tidak ada ajaran seperti itu. Nah, konteks di Matius ini, di Matius pasal 7 ini, apa yang harus kita lakukan? Saya melihat mundur ada 4 hal. Di ayat 1 dan ayat 2, kemudian ayat 7, kemudian ayat 12, dan ayat 15. Ada 4 poin yang kita harus lakukan. Sebelum Yesus bilang, setiap orang mendengar dan melakukan seperti orang bijak menunaikan rumah. Orang yang mendengar tidak melakukan dari orang bodoh, rubuhlah rumahnya. Kerugian besar. Sebelumnya Tuhan ajar apa? Ada 4 hal. Yang pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai mengukur akan diukurkan kepadamu. Jangan menghakimi. Mesti, yes Tuhan, itu saya mau. Saya tidak mau menghakimi, saya mau. Karena saya mengasihi Engkau Tuhan. Ada roh penurut, maka Roh Kudus memampukan kita tidak menghakimi. Berhenti gosipin orang, itu sudah menghakimi. Yang kedua, ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Mintanya orang Kristen pintar, doanya kencang. Tapi dilihat di sini, mintalah, carilah, ketoklah. Minta berdoa, cari bekerja berjuang, ketoklah, berarti hidup menjadi berkat. Setiap kita menolong orang jadi berkat, kita sudah mengetuk hati Bapa. Maka Bapa membukakan pintu bagi kita. Kerja kita tidak sia-sia. Ini yang kedua. Ya, saya mau Tuhan. Saya bukan hanya mau minta, bukan hanya mau cari, tapi saya menjadi berkat. Maka Tuhan berkati. Di tengah krisis ini, saya tetap punya antusias semangat menjadi berkat. Semampu saya bisa nolong orang. Tuhan balas lebih daripada apa yang saya beri. Yang ketiga, ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Kita selalu senang kalau kita menerima yang baik. Lah, ayo punya antusias semangat untuk berbuat baik. Tadi saya katakan menjadi berkat. Maka engkau diberkati. Yang terakhir, ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala. Siapa itu nabi palsu? Ya, pendeta-pendeta yang hajar iman-iman. Tuhan bicara pada saya, tahun ini kita begini, tahun ini begini. Oleh karena itu, sumbanglah pada gereja, taburlah untuk gereja. Ujung-ujungnya uang. Maka gerejanya besar, punya perusahaan. Anda pikir itu berkenan di mata Tuhan? Dia tidak ajarkan kepada jemaatnya menjadi pelaku firman. Pelaku firman hanya untuk kasih uang ke gereja. Mana ayatnya? Kembalikan perpuluhan di gereja, itu iya. Tapi minta sumbangan dengan halus. Tuhan bicara tahun ini akan begini, tahun ini begini. Ini Pentakosta segala macam ini begini. Maka saudara jangan malas, ayo memberi pada gereja. Gerejanya besar, perusahaannya besar. Dan banyak orang tercengang. Berpikir itu pendeta sukses? No. Kapan diajarkan jemaatnya jadi pelaku firman? Pelaku hanya untuk nyumbang ke gereja. Ini yang disebut nabi-nabi palsu. Menyamar seperti domba. Tetapi sungguhnya mereka adalah serigala buas. Mereka keruk uang kekayaan jemaat untuk kepentingan mereka. Saya berani katakan ini karena saya pendeta tidak mata duitan. Silakan pendeta mata duitan tersinggung dengan khotbah saya. Saya tahu gembala saudara GBI Asia Afrika membangun gereja tidak cari profit. Makanya saya bersedia terus khotbah di gereja ini.
Saya tahu Pak Willy istri, keluarga berkorban untuk gereja ini. Tidak mencari keuntungan dari gereja ini. Ini gereja yang benar. Ini ajaran yang benar. Bukan ini Tuhan bicara pada saya ini begini-begini, oleh sebab itu sumbang. Ayo taburlah, karena Tuhan mau tahun ini kita akan masuk di dalam ini, kita akan naik level, sumbang begini. Ujungnya uang. Saya kalau mau banyak uang dengan tipu-tipu begitu bisa, tapi hati nurani saya dikuasai Roh Kudus. Tidak akan saya lakukan itu. Kembali pada kebenaran firman. Benarkah cara kita mendengarkan firman? Cara yang benar waktu Anda dengar, Anda punya antusias yang kuat untuk menjadi pelaku. Dan Anda sungguh mengasihi Yesus sehingga ada roh penurut. Cuma dua hal itu. Hati jiwa kita sudah ada roh penurut, dan semangat kita ingin jadi pelaku. Roh Kudus mengurapi. Anda sanggup mengampuni, Anda sanggup menjadi berkat, Anda sanggup melakukan yang baik, Anda sanggup melakukan firman. Karena kesanggupan datang dari Tuhan. Saya ingin doakan saudara yang ambil keputusan hari ini yang berkata, Tuhan, saya menjadi pelaku firman. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapak yang baik, jamah setiap jemaat GBI Asia Afrika ini, luruskan jalan hidup mereka, meteraikan firman ini, sehingga kasih mereka kepadamu benar-benar hidup, sehingga ada roh penurut, dan ada antusias semangat saat mendengar firman untuk jadi pelaku firman, sehingga engkau urapi dengan Roh Kudus, sehingga mereka cakap melakukan segala firman, dan engkau jadikan mereka orang yang bijak, dihantam dengan badai segala macam kesukaran di tengah krisis COVID ini. Mereka tidak tersentuh dan tidak runtuh, tapi semakin dimuliakan engkau dan diberkati. Berkati Tuhan gereja Asia Afrika Bandung ini, dari gembala, pengurus, dan seluruh jemaat, dalam kemuliaan rancanganmu, sehingga mereka tetap berdiri teguh di tengah krisis dan COVID ini. Karena hambamu sendiri melihat, menyaksikan gereja ini dibangun dengan dasar yang benar. Oleh karena itu kebenaran turun pada gereja ini dan terus menyertai, melindungi, memberkati. Dari gembala sampai jemaat, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu lagi pada program berikut. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat ini dari Tuhan, dan aminkan, maka semua ini akan turun menjadi kenyataan dalam hidupmu. Tuhan menyertai, memberkati engkau sehingga engkau jadi penurut dan punya antusias semangat untuk menjadi pelaku firman. Diberkatilah seisi rumah tangga, keluarga besarmu, diberkati keuanganmu, diberkati masa depanmu, diberkati engkau dalam segala perjalananmu, sehingga kecelakaan maupun virus COVID-19 tidak akan menyentuh engkau. Karena Tuhan adalah Allah yang perkasa, Allah yang setia, dalam kasih karunia Bapa Sorgawi, anugerah dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga besar GBI Asia Afrika Bandung sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.